Pengembangan jaringan gas rumah tangga dinilai menjadi solusi jangka panjang karena memanfaatkan gas bumi produksi dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga melalui pengembangan jaringan gas atau Jargas sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor yang selama ini membebani anggaran negara. Pengembangan jaringan gas rumah tangga dinilai menjadi solusi jangka panjang karena memanfaatkan gas bumi produksi dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan pemerintah tengah memperluas pembangunan Jargas agar semakin banyak masyarakat dapat beralih ke gas bumi. Selain menghemat devisa negara, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemerintah menilai pemanfaatan Jargas memberikan berbagai keuntungan mulai dari pasokan energi yang lebih stabil, lebih efisien hingga mengurangi beban subsidi LPG. Nah, LPG itu materinya berbeda dengan Jargas, karena Jargas ini adalah gas bumi. Gas bumi ini adalah metana dan etana, sementara LPG adalah propana dan butana. Saya sudah cek juga Pak Tito, memang ketersediaan dalam negeri kita, potensi alam kita itu untuk gas alam, ya, metana dan etana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan LPG, mungkin sekitar 3/4 dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas bumi atau metana dan etana, sehingga sebetulnya memang yang potensial itu adalah metana dan etana. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2026 yang tumbuh 5,29% cukup baik untuk mendorong pergerakan perekonomian di tengah bayang-bayang tantangan global yang masih tinggi. Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tersebut didorong oleh potensi konsumsi domestik yang lebih baik dengan mesin-mesin pertumbuhan tetap bisa berjalan. Meskipun ketidakpastian tingginya harga minyak dan juga konflik Timur Tengah masih menjadi tantangan besar. Meski tumbuh 5,29%, Menteri Keuangan yakin perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global. Optimisme tersebut didukung sejumlah indikator, mulai dari mobilitas ekonomi dan aktivitas bisnis juga terus meningkat. Purbaya juga menilai kinerja ekonomi didukung oleh peran anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai shock absorber melalui program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja. Langkah tersebut dinilai membantu menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. 29 kan belum cukup kuat, kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Tapi kalau udah indikasi membaik, betulan, kita akan terapkan lagi. Mungkin beberapa bulan kita tunda. Nggak, bukan angka PDB aja, kita lihat variabel-variabel lain, seperti ada angka-angka itu kan, consumer confidence, pembelian retail seperti apa, itu kita lihat nanti. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menegaskan program minyak goreng rakyat Minyak Kita tidak menggunakan dana APBN. Pasokan minyak kita berasal dari skema Domestic Market Obligation, yakni kewajiban produsen minyak sawit memasok kebutuhan pasar domestik sebelum memperoleh izin ekspor. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendak, Nawandaru Dwi Putra, mengatakan masih banyak anggapan di masyarakat bahwa minyak kita merupakan minyak goreng bersubsidi yang dibiayai pemerintah. Padahal pasokan minyak kita berasal dari kewajiban produsen minyak sawit yang memperoleh izin ekspor. Ia juga menjelaskan bahwa ketersediaan atau realisasi DMO sangat bergantung atau berkaitan erat dengan perkembangan kinerja ekspor produk turunan kelapa sawit. Adapun DMO merupakan kebijakan yang mewajibkan produsen atau eksportir minyak sawit mengalokasikan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum memperoleh hak ekspor. Dari skema tersebut, produsen memasok minyak goreng rakyat yang dipasarkan dengan merek Minyak Kita. Perlu kami sampaikan bahwa DMO Minyak Kita ini adalah kontribusi dari produsen yang melakukan ekspor. Jadi tanpa menggunakan APBN. Untuk itu ketersediaan atau realisasi DMO ini sangat bergantung atau berkaitan erat dengan perkembangan kinerja ekspor produk turunan kelapa sawit.
Ini yang perlu kami tegaskan kembali. Bapak Ibu sekalian, secara realisasi DMO kepada D1 Selanjutnya, pemirsa, Badan Pangan Nasional menyoroti harga telur ayam ras di tingkat peternak yang kini berada sekitar 12% di bawah harga acuan pembelian. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan kemampuan produksi peternak apabila berlangsung dalam waktu lama. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bappenas Hermawan mengatakan harga telur ayam ras di tingkat produsen saat ini tercatat Rp23.237 per kilogram, lebih rendah dibandingkan HAP yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi tak semata-mata mengejar harga pangan yang murah di tingkat konsumen. Harga yang terlalu rendah di tingkat produsen justru dapat menekan keberlangsungan usaha peternak. Yang perlu segera menjadi perhatian adalah harga telur ayam ras di tingkat produsen, yaitu harga dengan harga Rp23.237 per kilogram atau sekitar 12,31% di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen sebesar yang seharusnya harganya adalah Rp26.500 per kilogram. Karena itu pengendalian inflasi tidak boleh hanya berorientasi pada harga murah. Harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani dan peternak, mengurangi kemampuan produksi, dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan kekurangan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan Selat Hormuz akan segera dibuka kembali di tengah berlangsungnya negosiasi antara Washington dan Teheran. Trump mengklaim pemerintahannya telah menggelar pembicaraan intensif dengan Iran dan optimistis jalur pelayaran strategis tersebut akan segera dibuka kembali. Trump juga memperingatkan Iran bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan militer tegas apabila perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan. Trump memperingatkan Teheran akan menghadapi respons keras apabila menarik diri dari proses negosiasi. Ia juga kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki nuklir. Namun di sisi lain, media pemerintah Iran yang mengutip sumber terpercaya menyatakan kesepakatan Iran dengan Oman mengenai Selat Hormuz akan tertunda selama Amerika Serikat masih terus mengancam Iran. So where are the Iran talks and what are your requirements? Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioning. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen. And that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong. Iran mengklaim pasukan militer mereka berhasil meluluh lantakan fasilitas militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah dalam perang selama 17 hari sepanjang Juli lalu. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Maijen Mohsen Rezai, mengatakan Korps Garda Revolusi Islam telah melancarkan serangan skala besar ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah dalam perang terbaru. Rezai menunjuk pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Kuwait sebagai contoh keberhasilan serangan balasan Iran. Dan akibat serangan Iran, Washington harus mengevakuasi 2 pangkalan tersebut. Rezai juga memperingatkan bahwa setiap pengerahan kapal militer Amerika Serikat di jalur perairan Selat Hormuz akan dibalas dengan serangan oleh Iran. Rezai juga mengklaim militer Iran sudah berhasil memukul mundur sejumlah kapal yang disinyalir terafiliasi dengan Amerika Serikat. آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی‌ها که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون